saya diminta sambutan. Jadi sambutan pertama kali saya sebagai lurah adalah di depan keluarga yang sedang berduka cita. Saya belajarnya kan kepada yang umum gitu kan. Aduh, ngomongnya bagaimana nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Network, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Bagi warga Jakarta Barat, udah pada kenal belum dengan wali kota yang baru? Karena sosok beliau baru dilantik 17 Desember 2025 dan 17 Maret nanti 2026 genap 3 bulan. Sekarang sosok tersebut sudah ada di samping saya, Ibu Iin Mutmainah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima tim Warta Kota Network. Iya, terima kasih Mas Esko. Oke. Ya. Jadi boleh diceritain dulu Bu. Untuk Ibu kan perempuan pertama dalam 17 tahun terakhir yang menjadi wali kota setelah Prof. Silvi. Iya, betul. Boleh diceritain jenjang karir Ibu gimana? Atau jangan-jangan Ibu dititip sama orang nih? Kan banyak yang berpendapat gitu, Bu. Iya. Gimana, Bu? Baik Mas Eko, jadi halo Sobat Network Warta Kota, selamat pagi. Alhamdulillah bisa ketemu di sini, luar biasa. Terima kasih juga kesempatannya. Bercerita soal karir ya. Kalau soal karir itu memang soal cerita panjang nih sebenarnya, mau berapa hari ya ceritanya. Karena kita menjalaninya udah lebih dari 30 tahun ya pastinya. Jadi ketika saya lulus tahun 93 dari STPDN, saya itu masih sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Saya kemudian bertugas di DKI Jakarta, di provinsi, kemudian di kecamatan, dan di wali kota Jakarta Timur. Kurang lebih 10 tahun saya staf. Ya, staf. Kemudian ada kesempatan pertama menjabat sebagai sekretaris kelurahan. Saat itu saya diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota Pak almarhum Pak Kusnan menjadi sekretaris kelurahan. 6 bulan sekretaris kelurahan, kemudian menjadi wakil lurah. Nah, saat ini memang untuk struktur organisasi terendah di kelurahan, ada lurah, ada wakil lurah itu kosong. Tapi dulu tuh ada ya, sebelumnya ada. Nah, saya menjadi wakil lurah 5 tahun, kemudian promosi menjadi lurah 5 tahun di Kelurahan Munjul. Nah, pada saat 5 tahun menjadi lurah, ada yang namanya lelang jabatan. Pernah dengar kan Mas Eko? Waktu itu ada lelang jabatan pertama kali untuk Jakarta. Dan saat itu kesempatannya dibuka 2. Lurah disuruh memilih, diminta memilih, wajib. Apakah memilih sebagai lurah atau sebagai camat pilihannya. Tetapi hal yang sangat tidak biasa. Kalau lurah langsung jadi camat. Tapi ada kesempatan. Saat itu saya mau milih lurah, saya udah 5 tahun lurah, ya kan? Terus gimana nih kalau saya milih camat, apa nggak aneh gitu ya? Tapi kesempatan cuma 2. Nah, ada yang memberi masukan saya, Pak Sekel saya, Pak Dodi, menyampaikan, udah Bu, pilih aja camat. Kalau lurah, milih lurah nggak lulus, malu. Tapi kalau lurah milih camat nggak lulus, wajar gitu kan? Ya udah, ningkat ya? Ada ningkat kan? Loncat, bukan ningkat, loncat. Nggak sekcam, nggak wakil. Alhamdulillah, saya cobalah, bismillah gitu kan, dengan semangat tadi. Begitu saya mengikuti tes, assessment yang luar biasa, lamanya saya hampir 1 bulan kita assessment, ini juga dari mulai tes CAT, wawancara, psikotes dan sebagainya. Alhamdulillah saya 1 dari 2 orang kalau nggak salah yang lulus, lurah langsung camat. Dan itu baru ada di Jakarta gitu ya, dan saya sempat juga diwawancarai oleh Jack TV saat itu, dan saya menjabat sebagai camat Cipayung selama 5 tahun. Kemudian 5 tahun berjelang waktu 5 tahun saya ada kesempatan asesmen lagi. Saya mengikuti berapa kali dan alhamdulillah yang ketiga kali saya mengikuti, saya diberikan amanah oleh Bapak Gubernur saat itu Pak Anies menjadi kepala biro organisasi selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun berselang saya ditugaskan ke Jakarta Barat sebagai sekretaris kota. Jadi saya sebelumnya sudah pernah di Jakarta Barat sebagai sekretaris kota. Saat itu sedang COVID.
tahun berapa tuh? Ya? 2021 saya kemarin sampai 2023. Oke. 2 tahun di Jakarta Barat, saya ke Jakarta Timur sebagai wakil wali kota, kemudian diberikan Pak Anwar amanah. tadi? Waktu itu wali kotanya Pak Anwar, saya wakil. Kemudian Pak Anwar pindah tugas, saya menjadi PLT wali kota Jakarta Timur. Saat itu Pak PJ, Pak Teguh. Nah, kemudian setelah menjadi PLT wali kota Jakarta Timur, kan pergantian kepala daerah ya. Kemudian Pak BJ berganti dengan Pak Gubernur hari ini, Pak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, memberikan amanah sebagai Kepala Dinas PPAPP, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya. Jadi di sini saya menjadi PPAPP selama kurang lebih 7 bulan. Setelah 7 bulan, alhamdulillah Bapak Gubernur, Pak Wagub berikan kepercayaan kembali di Pamong lagi nih. Yang selama ini Pamong 30 tahun, kemudian saya di dinas 7 bulan, kembali lagi menjadi Pamong di Jakarta Barat sebagai wali kota. Tanggal 17 Desember 2025. Artinya perjalanan panjangnya saya memang lebih banyak ada di kewilayahan. Untuk di dinas ini 7 bulan, dan itu mengayakan dalam hal pemahaman tugas dan fungsi. Di Biro Organisasi juga sangat menarik. Di Biro ORB 2 tahun itu saya mendapatkan banyak hal terkait dengan kewenangan, struktur organisasi, bagaimana melihat organisasi besarnya DKI, visi misi itu dilihat dari penguatan organisasi. Dan hal tersebutlah yang menjadikan pengetahuan, tambahan pengalaman buat saya dalam bekerja. Jadi, itu Mas Eko. Sobat Warta Kota Network, beliau bukan titipan nih ternyata. Ada track recordnya. Karena nggak mungkin gubernur, setahu saya ya, memilih menugaskan ASN berdasarkan kepentingannya pribadi. Pasti diukur kapasitasnya, kapabilitasnya, dan beliau sudah berpengalaman. Nah, sebelum masuk ke tugas sebagai wali kota Jakarta Barat, Bu, sepanjang 30 tahun berkarir, suka dukanya apa aja, Bu? Apa yang masih bisa Ibu kenang tuh, Bu? Ya, jadi untuk suka duka saya sih merasakan kalau hari ini menjadi suka semua ya. Kalau dulunya? Dulunya pada saat menghadapi pasti ada hal-hal ketegangan, kemudian intensitas, kemudian kita dipaksa untuk mencari solusi yang tepat, itu kan juga bukan hal yang sangat simpel ya. Buat saya gini, ketika saya bekerja dari awal saya diberikan tempat tugas dimanapun, saya juga nggak pernah kebayang akan sampai menjadi wali kota hari ini. Ini luar biasa Mas Eko. Jadi bonus yang luar biasa. Ketika kami sekolah di STPDN itu seorang mengatakan, oh nanti jadi camat. Ya itu kan target ujungnya camat. Jadi ketika saya sudah dapat lebih dari camat, ini rezeki yang luar biasa, amanah yang luar biasa, dan benar-benar buat saya sebagai bonus yang nggak pernah saya sangka sebelumnya. Saya berniat bekerja itu dalam hati saya ingin cari teman. Saya ingin saudara, ingin pengalaman dan ya pengayaan dari pengetahuan yang saya dapatkan, dan saya ingin berbuat yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu selalu saya tanamkan itu. Dan kalau ditanya suka duka pengalaman, variasinya memang sangat dinamis kalau untuk bicara di wilayah. Di wilayah itu kita bicara kondisinya wilayah saja sudah punya karakteristik khusus. Apalagi dengan suka dukanya yang kami rasakan ya. Mungkin kalau yang bisa saya cerita 1-2 saja ya. Mungkin pengalaman awal menjadi lurah dulu deh. Waktu awal lurah baru seminggu nih Mas Eko jadi lurah. Tiba-tiba Pak RT datang ke saya, ada kejadian kebakaran kan, kemudian saya diminta datang dan ada warga yang meninggal dunia, gitu ya, meninggal dunia saat itu. Kemudian saya diminta untuk hadir, saya datang. Jadi pada saat saya lurah, saya nggak pernah membiarkan ada bendera kuning. Orang meninggal saya pasti mampir, walaupun saya tidak kenal langsung dengan warganya kan, saya datang, saya pasti akan menyampaikan turut berduka cita kepada keluarganya. Itu kalau saya lewat ada bendera kuning, saya mampir. Dan kalau hari itu khusus saya memang diinfokan, Ibu datang Bu, karena ada kejadian kebakaran tadi. Saya datang, warga meninggal, kemudian mau diberangkatkan ke pemakaman. Saya diminta sambutan. Jadi sambutan pertama kali saya sebagai lurah adalah di depan keluarga yang sedang berduka cita. Saya belajarnya kan kepada yang umum gitu kan. Aduh, ngomongnya bagaimana nih gitu kan. Dan saya diskusi sama tokoh masyarakat, tokoh agama.
hal-hal yang penting yang disampaikan ketika penyampaian di tempat duka kan harus beda ya. Saya dikasih poin-poinnya, alhamdulillah saya selamat lulus. Tapi deg-degan juga. Deg-degan juga. Takut salah orang lagi sedih, takut saya, ya kan nggak boleh pakai pantun lah kalau lagi berduka gitu. Jadi kan pasti saya bicaranya yang normatif, buat yang berduka itu merasa diberikan empati, tapi saya tidak berlebihan gitu kan. Nah kalimat itu kan saya harus pelajari. Misalkan kita minta dimaafkan keluarganya bagi yang hadir kan seperti itu salah satunya. Kemudian momennya menit doang Ibu hitungannya ya. Hitungannya menit, saya belum siap untuk yang langsung ke publik. Publik itu kan baru seminggu ya. Tiba-tiba saya diminta sambutan di depan orang yang sedang berduka. Itu pengalaman yang buat saya unik. Dan yang tahun berapa itu Bu? Iya, tahun 2008. Itu masih berkesan banget sih, masih ingat berarti. Ada lagi nih yang menarik juga. Lurah itu memang karena langsung ke warga, jadi banyak nih yang menarik. Ada cerita soal jalan yang belum diaspal gitu kan. Jalan ini sebenarnya memang kalau dari sisi hak atas tanahnya, hak dasar tanah itu masih milik warga. Gitu. Itu yang punya Haji Misan namanya, gitu kan. Saat itu warga sekitar menggunakan karena kerohimannya si Haji Misan bolehin. Tapi ketika suku dinas terkait mau mengaspal, kan ini masih haknya warga, pasti dikomplain dong. Kalau perlu dijual dulu baru menjadi punya negara. Nah warga nih RT RW bingung kan sama pas kerja bakti saya nemuin itu berdiskusi terus gimana ya Bu Lurah nih jalan keluarnya. Gimana Pak Haji Misan juga nggak mau jual juga gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya warga beli juga warga juga nggak mau juga gitu kan. Terus gimana ya? Akhirnya saya pendekatan persuasif dengan Pak Haji. Saya datangi, saya sampaikan bahwa saya katakan Pak Haji ya, saya yakin sudah banyak sekali amal ibadahnya. Saya bilang gitu ya Bu ya. Ngayun dulu. Jalan ini melambangkan sebuah perjalanan yang tidak pernah putus, di mana setiap hari 24 jam orang ada yang berangkat sekolah, pulang sekolah mencari ilmu, berangkat kerja mencari nafkah, berangkat untuk mungkin kegiatan dia pasti berbuat yang positif. Di jalan ini kalau boleh diceritakan dalam sebuah film ini nggak akan bisa kita lihat dalam 1 menit 2 menit karena panjang. Saya bilang ini usul-usulnya pasti sangat jauh dan saya yakin ini akan terbawa sampai nanti di dunia yang kita abadi. Saya bilang kalau ini jalan menjadi jalan yang bisa digunakan bersama, pasti keluarga Pak Haji bersama turunan dan keluarganya nanti akan mendapatkan kebaikan yang tidak bisa dihitung oleh apapun di dunia ini. Saya bilang gitu. Nanti kita kasih nama Pak Haji, namanya Jalan Haji Misan gitu. Jadi gang Jambu Misan, bukan jalan gang. Karena kan nggak panjang. Jadi Gang Jambu ini yang semula nama Gang Jambu ditambah jadi Gang Jambu Misan gitu kan. Akhirnya beliau setuju. Akhirnya setelah itu bisa diaspal, bisa digunakan masyarakat sampai hari ini. Itu salah satu yang menarik. Jadi ternyata di dalam sebuah persoalan selalu ada jalan keluar. Tapi bagaimana kita melihat sisi solusinya. Kalau dengan pendekatan persuasif itu lebih tepat. Jadi tidak formal. Kita undang ke rapat belum tentu selesai. Justru selesainya di bawah pohon misalkan. Selesainya di sambil ngopi. Ya, itu cara-cara pamong ya, teknik-teknik pamong yang kami pelajari dan kami praktekkan di wilayah. Itu salah satu hal yang menarik buat saya sampai hari ini. Jadi keluarga Pak Haji Misan berkat ibu nih, pendekatan ibu yang nggak biasa. Bu, bicara tadi kelulusan selain pendidikan di IPDN, STPDN ya dulu. Silsilah keluarga ibu tuh memungkinkan ibu untuk menapaki karir atau kalau istilah dulu sandwich generation nggak sih Bu? Ibu enggak sama sekali Mas Eko. Jadi kalau boleh saya cerita, emang inilah mimpi ayah saya, almarhum ayah saya. Ayah saya almarhum ingin sekali bisa masuk KDC. Dulu itu namanya kursus dinas C, itu kursus dinas menjadi camat. Nah, ayah saya almarhum bapak saya ingin ke sana tapi belum masuk. Nah, saat itu sebenarnya cita-cita saya jadi dokter. Waktu saya SMA, saya belajar di dulu namanya A2 ya, biologi. Jadi saya berharap sekali pengen jadi dokter. Tapi tidak lulus di negeri kan. Kalau swasta, kami tidak mampu biayanya. Sehingga ayah almarhum bapak saya bilang, kamu sekolah yang cari yang mudah, yang langsung kerja, yang gratis seperti itu. Tapi tahun itu pas saya lulus, belum ada. Kan 89 saya lulus SMA. Saya di SMA 50 di Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Kemudian 89 saya belum kuliah. Tahun 90 baru pembukaan adanya STPDN dari SMA. Nah, saya masuk itu, saya tanya dulu ke almarhum bapak saya, karena pada saat tahun lalu saya tidak lulus, saya ingin punya nasihat dari bapak, mana yang terbaik buat saya. Jadi saya tanya ke bapak saya, Pak, saya mau kuliah, bapak beri nasihat saya baiknya kemana? Kata bapak saya, kasihlah saya koran. Jadi saya belajar baca pun dari koran loh. Ya, jadi saya belajar pertama mengenal huruf dari koran. Dulu itu kan kita sarapannya koran. Betul. Bapak saya tiap hari korannya ada 4 atau 5. Kemudian begitu Bapak bilang, kamu daftar ini gratis, sekolahnya di Bandung, temennya banyak, se-Indonesia, dan langsung kerja. Saya langsung, bismillah, saya ikut nasihat Bapak. Dan itu nasihat orang tua yang saya ikuti. Saya alhamdulillah lulus ujian, dan saya tidak ada kenal siapapun, keluarga saya pun juga tidak ada yang ada di pemerintahan di DKI. Bismillah, Allah izinkan, Allah ridhoi berkat doa orang tua saya. Jadi bapak saya puasa 40 hari 40 malam, puasa 40 hari, sholat tahajud 40 malam dengan ibu saya. 40 hari untuk saya. Jadi saya alhamdulillah dimudahkan selama dalam ujian itu. Selama proses ujian, alhamdulillah dimudahkan. Nah, Allah izinkan. Ketika lulus, apa yang pertama kali disampaikan beliau? Masih ingat nggak, Bu? Ya. Ibu dinyatakan lulus nih. Oh, lulus dulu itu lulus ujian. Iya. Nggak kayak hari ini kita bisa buka HP. Dulu itu pakai Telegram. Iya. Belum lahir ya? Belum. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya lulus. Kan tes itu ada 4-5 kali ya. Jadi ketika habis ujian, nanti bapak saya yang lihat ke Kuningan, ke Diklat Kuningan saat itu, pulang, kamu lulus, alhamdulillah, kamu ikut ujian tanggal sekian lagi. Oh iya Pak, gitu. Misalnya kan besok tes fisik harus lari. Waduh, saya tuh tiap hari ada latihan lari sendiri, siang-siang bolong, habis sholat zuhur, saya lari siang. Malu nggak malu, gue harus berhasil, gue harus bisa lulus. Jadi saya lari, saya belajar pun ya saya sampai malam itu untuk supaya saya bisa lulus. Ya saya ikut juga ikut bapak sholat dan segala, doa dan semua itu saya yakini bahwa yang menolong saya hanya Allah. Dan ada mukjizat loh saat itu, saya juga nggak nyangka saya kok bisa menjawab soal sebelum saya berpikir. Bisa percaya nggak? Saya sendiri nggak percaya sampai sekarang. Kalau sekarang nggak bisa diulangin. Jadi waktu itu ada soal baru dibagikan oleh pengawas. Kemudian semua belum bagian, semuanya satu kelas itu yang ujian. Saya sudah bisa tunjuk tangan. Maaf Pak, kenapa nomor ini nggak ada jawabannya? Di luar kebiasaan saya. Pasti saya harus berpikir keras dalam hitungan, soal hitungan. Ibu yang ngoreksi gitu malah? Saya nanya, langsung bilang, Pak maaf, ini ada 2 soal yang tidak ada jawabannya. Pengawasnya bingung lihat saya, tapi diambil, terus dia cek, oh iya benar, tidak ada jawabannya. Langsung ditulis papan tulis bahwa nomor ini dan ini tidak ada jawabannya. Akhirnya pengawas itu nanya ke saya, ibu sekolah di mana kan gitu kan? Dia pikir saya jenius atau apa, tapi saya pun nggak nyangka saya bisa saat itu. Itu mungkin karena doa orang tua, Allah mudahkan, dan itu saya memang saat itu karena setahun saya tidak bekerja, tidak kuliah. Saya langsung yakinkan bahwa semua itu Allah atur, kehendak Allah, dan saya mohon izin doa terus, ya Allah mohon berikan yang terbaik. Jadi saat itu saya merasa bahwa kekuatan itu datangnya dari Allah. Jadi ketika kita yakin spiritual kita kuat, insya Allah semuanya akan bisa ada jalan. Nah, apapun sulitnya gitu. Nah, pemberitahuannya lewat Telegram. Telegram itu tadi. Datang ke rumah, deg-degan kita. Begitu dinyatakan lulus, Masya Allah, senang banget. Gimana? Pada nangis gitu? Ya, kami bahagia sekali, bersyukur, sujud syukur, dan kemudian saya diantar bapak saya pas berangkat ke sana, ke Jatinangor. Itu juga kali pertama saya menginjak Jatinangor ya. Saya pikir kita happy-happy sampai sana, nggak taunya namanya sekolah ikatan dinas, kita udah diajak makan dulu, naik bis ya, sama rombongan saya 31 orang. Begitu sampai gerbang, tau nggak Mas Eko? Itu koper langsung berhenti semua, baris. Udah, kita suruh megang koper, kita suruh lari. Dan kampus kita itu kan naik. Iya. Bawa koper, untung baju saya nggak banyak.
Tapi itu salah saya, karena saya bawa baju dikit, saya pikir minggu depan saya bisa pulang. Nggak bisa. Ternyata militer Bu ya. Udah langsung disiplin dibuka. Udah langsung semua, kita nggak masuk asrama, udah nggak boleh ada pertemuan sampai kita, kan kita dididik itu sampai kita masuk latsar 6 bulan baru kita boleh ketemu orang tua lagi. Bayangkan itu kan, jadi betul-betul kami begitu masuk, oh ini dia pendidikan yang memang ada militernya kan, kami ada 3 jarlats tuh, itu yang kami dapatkan. Ya seru di sana. Seru banget. Nah Bu, ketika penugasan pertama, Ibu kan lulus dari STPDN, PDN. Ibu ditugaskan kan sebagai ASN gitu kan. Pesannya Bapak apa sih Bu? Atau yang masih Ibu ingat sebelum Bapak pergi? Ya, jadi Bapak saya, Insya Allah jadi sedih kalau ingat Bapak saya sebenarnya. Tapi Bapak saya memang yang memberi kekuatan dan role model buat saya. Bapak saya suka baca buku, jadi di lemarinya peninggalan Bapak tuh isinya buku-buku semua. Dan saya sering melihat Bapak saya tengah malam tertidur di atas buku. Dan saat itu Bapak saya kuliah tuh karena setelah anaknya sudah selesai kuliah semua. Kalau saat itu, karena Bapak saat muda hidup merantau dan dalam kondisi yang tidak mungkin bisa kuliah. Jadi saat waktu itu ketika kerja, berniat anaknya harus jadi sarjana, tidak seperti Bapak gitu ya. Kemudian begitu kita semua sudah sarjana, Bapak kuliah universitas terbuka, kan itu nggak gampang. Dan saya suka pulang kerja melihat tidur di atas buku yang tebal-tebal itu, karena beliau masih semangat pengen selesaikan kuliah. Dan yang diberikan kata-kata yang selalu saya ingat kepada kami, Bapak sudah bilang, Bapak tidak bisa memberikan warisan harta, Bapak hanya bisa berikan kalian warisan nasihat. Jadi kami memang diberikan nasihat itu dengan Bapak, apapun yang kami akan lakukan, nasihat Bapak itu yang kami camkan. Jadi kalian sebagai keluarga, kakak adik harus saling tolong menolong, kakak ke adiknya, adiknya hormat ke kakaknya. Itu warisan nasihat. Jadi kalau saya dimarahi, Bapak saya nggak pernah kasar, nggak pernah yang apalagi sampai ringan tangan, tidak pernah. Tapi kalau kami namanya anak-anak suka nakal, suka gimana, itu Bapak selalu bernasihat dan bisa sejam 2 jam. Khas zaman dulu tuh. Iya, jadi ya kita ya mengingat itu, Masya Allah. Jadi Bapak saya tahu saya sampai lurah, hanya sampai lurah tahun 2009 Bapak meninggal dunia karena sakit. Belum sampai melihat saya camat, belum sampai melihat saya sampai hari ini. Tapi ibu saya ada, alhamdulillah ibu yang selalu ada dan mendampingi saya. Jadi sampai saat hari ini pun saya selalu minta doa ibu. Semua yang saya lakukan ketika ada hal apapun, seberat apapun, tapi saya tidak pernah cerita masalahnya. Saya bilang, ibu doain saya mau ujian, saya mau apa, ibu doain saya, mohon doanya. Jadi selalu hampir hari ini saya bersyukur masih ada ibu saya yang mendoakan saya. Dan satu lagi Mas nih, saya sampai ini karena saya perempuan, alhamdulillah 17 tahun sejak Profesor Silvi menjadi wali kota Jakarta Pusat pertama, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur, Pak Pramono Anung dan Pak Wagub yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai wali kota kedua di Jakarta Barat. Saya merasakan selain tentu tadi doa orang tua, kemudian yang kedua pastinya atas izin Allah, terus kemudian juga atas amanah dari pimpinan, yang paling penting juga ada suami laki-laki yang hebat yang mau mendukung saya, mendampingi saya, tentu lahir dan batin, sehingga pastinya dengan keterbatasan waktu dan sebagainya bisa menerima kondisi saya sebagai istri, sebagai teman, sebagai sahabat yang insya Allah sama-sama punya tanggung jawab sama untuk membesarkan anak, seperti itu. Sebagai laki-laki dan suami emang nggak mudah loh Bu, lihat istri yang karir. Nggak mudah Bu. Dan itu makanya saya sangat berterima kasih dan bersyukur memiliki suami yang luar biasa. Kan karena waktunya tersita, belum merasa pulang gelap harus diurusin. Iya, berangkat gelap, pulang gelap. Bu, tapi yang relate mungkin dengan kondisi sekarang kan banyak generasi muda ya. Sekarang ini karena kondisi perekonomian mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Di kita tantangannya juga masing-masing kan ada gitu. Ada. Ya. Masing-masing ada. Menurut Ibu bagaimana sih generasi muda nih harus bersikap dengan segala hambatan? Kan masing-masing orang punya hambatan. Tapi tujuan masing-masing juga punya sama. Tapi jangan sampai hambatan itu bikin dia nggak usah lah, ikutin arus aja. Menurut Ibu gimana? Iya. Jadi dunia saat ini mungkin pastinya berbeda dengan dunia zaman saya muda. Tapi kita pernah muda ya.
seorang anak muda pasti memiliki effort dan semangat yang besar, meluap-luap bahkan. Adrenalin kan mesti diuji ya, mesti disalurkan. Nah, tantangannya saat ini memang sangat dinamis. Saya melihat keteguhan anak muda ini mungkin perlu juga diberikan sebuah situasi yang memastikan bahwa mereka sesungguhnya hadir saat ini sebagai anak muda, dia harus punya masa depan gitu ya. Jadi ketika saat ini kita ada di hari ini, dia punya cita-cita di masa depan. Ketika dia punya cita-cita, proses ini perlu nih Mas Eko. Jadi tidak ada yang instan ya. Harapannya ketika proses yang dia lalui kan tidak semuanya manis. Kalau kita lewat jalan pun mungkin tidak semua juga jalannya rata ya. Pasti ada yang polisi tidurnya misalkan. Nah, proses ini bagaimana menikmati proses harus kita jadikan sebuah pengalaman dan pengayaan hidup yang menjadikan dia nantinya sukses. Nah, ini yang perlu kita kasih semangat itu sehingga ketika dia mau menuju sesuatu yang diharapkan, dia menikmati proses, dia pasti tidak akan ngeluh. Pasti dia akan semangat dan akan menjadikan sebuah pengalaman yang buat diri dia untuk mendewasakan dan membuat dia lebih siap menghadapi masa depan. Sekali lagi harus punya cita-cita masa depan. Walaupun cita-cita itu kadang tidak sesuai yang kita dapatkan, tetapi cita-cita itu penting apa yang kita tuju. Gitu, itu menurut saya itu. Dan dia harus banyak ngobrol juga sama orang-orang yang sudah lebih senior sehingga dia punya cerita baik ataupun punya pengalaman, transfer knowledge-nya dapat. Kalau hanya kita ngumpul di kalangan kita sendiri, seringkali kan kita hanya satu arah. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang lebih tua, ngobrol dengan yang lebih muda, itu akan lebih seru lagi. Gimana kalau kasusnya sekarang kan ada medsos ya Bu? Kalau dulu kan kita terbatas tuh. Teman saya udah begini lagi, udah jadi ini lagi. Ini sebelah udah sini kok saya gini-gini aja. Aduh malas gerak. Gimana Bu kalau kasusnya gitu? Itu dia Mas. Jadi saya kemarin pada saat di Dinas DPAPP itu saya memperhatikan fenomena yang sangat berbeda sekali. Hari ini orang ada juga yang nggak mau punya anak setelah menikah. Iya betul. Ya kan? Child free. Ada juga bahkan yang tidak mau menikah. Karena ketika mau menikah dia menghitung. Nanti dia sampai nggak di ujung tuanya itu dia bisa sanggup hidup. Nah, ini juga fenomena. Ini saya cermati ketika saya jadi kepala dinas. Apa yang menjadi penting? Ternyata ketahanan keluarga. Jadi anak dibesarkan dengan keluarga yang tangguh. Ketahanan keluarga bukan hanya bicara sandang, pangan, dan papan saja. Tetapi mental, karakter building harus dibangun oleh orang tua yang punya ilmu parenting. Sehingga parenting ini perlu banget ketika mereka mau menikah, dia harus mendapatkan ilmu parenting sejak awal, gitu ya. Kesiapan dia menjadi seorang ayah, kesiapan menjadi seorang ibu, itu tidak instan. Dia harus belajar dari orang tuanya, dia harus belajar di lingkungannya, dia harus mau mengepus dirinya untuk dia bisa menjadi orang tua yang ideal. Dan satu lagi agama, spiritual ya. Jadi sangat sederhana. Kalau kita tahu ada dengan agama hidup menjadi terarah, dengan teknologi ilmu menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Nah itu rasanya juga bisa menjadi bagian dari yang bisa kita lakukan. Korelasi dengan tugas Ibu. Artinya Ibu kan makin dekat nih pamongnya warga. Gimana cara Ibu yang tadi membangun ketahanan keluarga, kemudian memberdayakan anak-anak muda. Ini seiring tentu Ibu menjalankan arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Di Jakarta Barat nih kompleks nih, banyak nih. Betul. Gimana Bu? Betul. Ini kalau udah bicara soal kerja, ya soal kinerja dan target. Saya sedang menyusun strategi ini bersama strategi kinerja, program bersama terpadu dengan Forkopimko dan juga Bapas. Jadi kami memperhatikan bahwa fenomena atau kejadian negatif yang ada di kalangan anak muda ini menjadi perhatian kita. 3 hal dari mulai cegah, kemudian kejadian apa yang kita lakukan dan pasca kejadian. Jadi kami akan melakukan pembinaan all in ya, tidak hanya pada saat kejadian saja, tapi pasca pun harus kita sentuh. Caranya dengan bagaimana kita Jakarta Barat, alhamdulillah kemarin diberikan kepercayaan oleh Dir Serse
PPA dan PPO Polda Metro Jaya sebagai lokus percontohan wilayah cegah tawuran dan juga menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami sudah lakukan kemarin kegiatan perdana kami sambangi semua pol atau mungkin pos kamling ya, kita malam minggu kemarin kita keliling lingkar Kamtipmas untuk memetakan keinginan anak-anak seperti apa. Anak-anak muda ini ketika kami dapatkan mereka ingin ruang terbuka, ingin bisa ada olahraga, bisa mereka berkreasi dengan mudah. Nah, kami akan coba manfaatkan keterbatasan ruang, misalkan di Tambora kan sangat sempit. Kami akan komunikasikan ini, membuat flyover misalkan di bawah itu ada ruang aset pemerintah yang kita jaga, kita amankan sebagai ruang terbuka, mereka bisa olahraga misalnya skate park misalkan di situ. Nah, itu kami sudah gagas ke sana. Kemudian salah satu yang kemarin sudah dilakukan oleh Camat Grogol Petamburan juga ada edupark ya, Gropet edukatif untuk yang ada di bawah kolong jembatan di Grogol. Itu mungkin bisa dilihat. Itu tempatnya semula tidak nyaman, sekarang bagus. Kemudian yang kedua kita bikin program bersama dengan Polres, dengan Kodim, dengan Bapas, dengan Polda, dan juga dengan tokoh agama. Dan juga dengan ibu-ibu PKK atau kader. Ini penting. Kami akan sentuh semua komponen bersama-sama melakukan tadi kegiatan cegah, kegiatan tadi kalau yang sudah kejadian berarti seperti apa kita ini pasti secara hukum, anak yang berkonflik hukum berarti kan urusannya ke hukum. Kami akan lebih ke cegah dan pembinaan dengan banyak kegiatan dan program. Next coming soon ini kami akan lakukan. Bu, terakhir Bu, kan sebagai wali kota baru 3 bulan meskipun udah ngerasain dicaci maki warga Ibu ya. Biasa itu. Disorotin warga gitu. Nah, apa yang mau Ibu pesankan ke warga Jakarta Barat bahwasanya ya sabar gitu. Pemkot juga sedang bekerja. Pemprov juga punya visi misi yang jelas untuk pada akhirnya menyejahterakan warganya gitu. Apa Bu yang mau Ibu sampaikan? Ya, baik Bapak Ibu warga masyarakat Jakarta Barat, saya menyampaikan bagaimana kita harus sama-sama bersinergi. Suatu hal yang kita harapkan tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama yang baik. Ibarat sapu lidi, kalau sapu lidi itu diikat bersama itu akan lebih bisa digunakan. Tapi kalau sendirian pasti tidak akan bisa digunakan. Nah, banyak PR di kita yang atau di wilayah yang harus kita lakukan bersama, dan pekerjaan ini pun sedang on proses. Misalkan pengendalian banjir, kemudian pengendalian kemacetan, kemudian pengendalian sampah. 3 hal besar ini memang kompleksitas yang ada di masalah perkotaan. Semua sedang berproses dalam pekerjaan baik di dinas teknis maupun tentunya kita harapkan kerjasama dari seluruh warga masyarakat juga. Artinya ketika kita bekerjasama secara pentahelix, masyarakat bisa ikut membantu kami, sama-sama kita memberikan kerjasama yang positif sehingga kita sama-sama menjaga lingkungan dari buang sampah sembarangan, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya, misalkan jangan ada yang parkir sembarangan, jangan menggunakan trotoar untuk yang tidak digunakan semestinya, dan kemudian juga ketiga untuk sampah tadi, untuk macet dan banjir, yuk jangan sampai ada saluran got itu isinya sampah. Nah, sama-sama yang berada di depannya, sama-sama kita bersihkan bareng agar air bisa mengalir dari hulu ke hilir dengan baik. Dan kami jajaran pemerintah Kota Jakarta Barat, kami siap bekerja, kami siap berkinerja untuk masyarakat dan untuk Jakarta Barat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan lancar dan Ibu amanah sampai akhir tugas. Amin, makasih Mas Eko. Siap. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian diskusi kita bersama Wali Kota Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainnah. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.